ruang tamu kita jadiin dapur coklat, maksudnya sambil eksperimen gitu. Terus waktu itu kita baru tahu kalau Indonesia itu nomor 3 di dunia untuk produsen biji coklat, nomor 3 loh kita. Dan kita kan kayaknya ngerasanya tanggung jawabnya besar karena waktu itu belum ada brand Indonesia yang mengedepankan coklat-coklat Indonesia yang daerah single origin gitu ya. Berarti kan kita yang pertama nih. Oh ini Pipiltin jadi pertama nih. Bos, gimana nih bos? Bos, lo kan sebagai calon bos nih kan, lo kan mau bikin usaha. Kata siapa calon? Itu kemarin di Twitter. Mantan. Oh mantan bos. Mantan bos. Bangkrut dong berarti usahanya. Belum, mantan bos yang satu. Nanti saya mau buka yang baru. Gitu. Tapi mungkin buat para noise nih ya kan, yang mungkin tadi mantan bos atau mungkin bakal jadi calon bos, harus banget simak obrolan ini. Betul. Ngobrol bos. Oke, langsung aja kita ngobrol sama bos-bos yang seru di sini. Betul. Bos dari Pipiltin Cocoa. Pipiltin Cocoa. Udah ada Mas Irfan dan juga Mbak Tisa di sini. Apa kabar? Baik sekali loh. Manis ya? Manis sekali. Karena tempat coklat. Tempat coklat. Iya, betul sekali. Saya belum selesai ngomong. Aromanya manis sekali gitu. Aduh, untung gak ke tempat kopi. Ini sendiri mana nama ini nih? Apa ini? Pilot. Apa kabar? Pak Irfan, Mbak Tisa. Baik, apa kabar juga? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Tadi kita kesini, ini tepatnya dari dulu pertama kali bikin bisnis ini belum pindah-pindah ya? Di sini ya. Di sini aja terus awalnya ya? Benar. Yang tadi bilang ya coklat cafe itu dulu di sini kan cafe, ada plate dessert gitu ya. Awal kita buka gitu. Itu tahun berapa? Masih 2013. 2013. Maret ya. Maret 2013 kita buka. Oke, berarti udah 9 umur berapa tuh? 9 tahun. 9 tahun. Kalau umur udah sering ulang tahun pokoknya kita. Kenapa Mas Irfan dan Mbak Tisa ini memilih apa ya, coklat? Jadi kenapa kita milih coklat? Jadi waktu itu aku memang suka banget baking. Jadi waktu aku masih kerja di kantoran senang baking dan kena dibawain coklat sama teman chef dari Swiss. Coklatnya enak banget. Terus nggak pernah makan coklat kayak gitu sebelumnya lah gitu. Terus ternyata beansnya itu dari Jawa Timur. Beansnya dari Jawa Timur. Coklat dari Swiss, tapi ternyata beansnya dari Jawa Timur. Indonesia, Jawa Timur. Terus waktu itu kita baru tahu kalau Indonesia itu nomor 3 di dunia untuk produsen biji coklat. Nomor 3 loh kita. Wah, 3 tangan buat Indonesia. Oke. Produsen biji coklat sedunia itu nomor 3 Indonesia. Masih sampai tahun ini? Mas sekarang udah merosot ke nomor 6. Nah panjang tuh kalau ngomong, itu bisa 1 jam lagi. Jangan. Nanti kita ngobrol di beda segmen aja. Oke. Tapi kalau boleh tahu nih, 2013 berdiri gitu kan, sudah dengan nama Pipiltin gitu. Kenapa sih diambil nama Pipiltin? Waktu itu ada beberapa nama ya. Terus kita bingung milih satu tuh yang mana, karena kita pengen satu, kita kan janjinya coklat Indonesia yang terbaik. Oke. Terus kemudian kita pengen gak ada campuran lain dari coklat dan hanya murni coklat, ya kan? Terus kita pengen kita nggak mungkin bisa jalan sendiri nih kalau untuk coklat Indonesia mau maju, kita harus jalan rame-rame gitu ya, bareng. Nah beberapa nilai-nilai itu tuh kok ada satu kata yang cocok, namanya Pipiltin. Pipiltin tuh nggak punya arti. Jadi Pipiltin itu sebuah nama komunitas zaman dulu 2000-3000 tahun yang lalu. Udah tua kita. 2003 tahun. Kita sebenarnya udah tua. Jadi pas zaman-zaman Aztec itu tuh bahasa mereka sebetulnya Amerika Latin, tempat di mana coklat itu pertama kali ditemukan dan memang dikonsumsi ya. Nah Pipiltin itu nama komunitas yang memang mengubah sebuah peradaban lah. Jadi waktu itu kan zaman-zaman sadis banget ya, pemujaan dewa-dewa atau kepada Tuhan itu kan ada pengorbanan lah dan sebagainya kan. Ternyata itu diganti itu sama coklat. Jadi semangatnya waktu itu bayangin gimana caranya kita nyiapin zaman dulu ya. Gimana caranya mereka tuh nyiapin satu persembahan dan bukan lagi pengorbanan makhluk hidup, tapi yang terbaik untuk ibadahnya mereka, spiritualnya mereka, ya kan. Nah disitulah coklat menjadi alat. Nah bayangin seberapa serius dia nyiapin coklat kan supaya bagus banget, supaya benar-benar perfect lah gitu. Nah semangat kerjasama itu, semangat perubahan itu
semangat untuk mencapai kualitas yang terbaik itu pengen Pipiltin hidupin sekarang. Nah, tapi Mas dari 2013 akhirnya udah dapat nama. Nah, kan tadi sempat di-mention kalau Mbak Tisa itu dapat coklat dari Swiss dan akhirnya tahu nih kalau beansnya tuh dari Jawa Timur. Apakah pertama kali produksi Pipiltin itu pure langsung dari Indonesia kah atau sempat ngambil dari luar dulu atau gimana? Pure dari Indonesia. Tapi memang sebelum kita buka Pipiltin kita kan kayaknya ngerasanya tanggung jawabnya besar karena waktu itu belum ada brand Indonesia yang mengedepankan coklat-coklat Indonesia yang daerah single origin gitu ya. Jadi kan kita yang pertama nih. Jadi Pipiltin jadi pertama nih? Yang pertama. Single origin coklat ya. Jadi benar-benar coklat dari Bali, coklat dari Kampung Merasa, Berau itu tuh single origin namanya, itu kita pertama. Jadi kita ngerasa kita mesti bikin coklat yang paling enak nih. Kenapa orang Swiss bisa bikin coklat enak kita nggak bisa? Itu kan maksudnya masalah kesusahan aja yang bisa dipelajarin gitu. Akhirnya kita nyoba belajar sendiri, terus ikut berbagai macam forum. Irfan juga ikut berbagai macam forum untuk tahu mesin mana yang tepat. Terus akhirnya aku juga sempat ke Swiss untuk ngambil Master Chocolatier Certification. Gitu. Jauh ternyata Swiss. Coklat aja udah masternya. Iya. Tapi kan ini tadi Mbak Tisa kan bilang kan dia dulu kerja kantoran, sempat baking juga. Akhirnya dia kan agak susah ya Mbak ya. Kalau mulai bisnis akhirnya udah deh gue bikin bisnis aja deh, gue cabut dari kantoran deh. Ini pertimbangannya apa nih Mbak Tisa? Iya, memang waktu itu memang ada kendala. Waktu di kantor yang lama jam kerjanya memang panjang sekali. Jadi waktu itu memang lagi cari apa ya kira-kira pilihan karir lain. Dan waktu ngelihat coklat nomor 3 di dunia terus gak ada coklat Indonesia yang ke depan tuh kita kayak gemes aja sih. Sedih, gemes, campur bangga juga coklat kita ada di Swiss untuk biji coklatnya. Tapi kenapa di sini gak ada gitu, gemes. Kenapa kita gak bikin gitu kan, istilahnya kebun coklatnya dari kebun belakang kita gitu. Jadi akhirnya ya berani diri untuk mulai juga gitu. Oke. Nah ini mungkin untuk Mas Irfan, ketika Pipiltin dilegitimate tadi ya sama Mbak Tisa, ini pertama nih di Indonesia gitu. Tapi sebelumnya kah itu memang sudah ada komunitas-komunitas atau orang-orang yang mendalami tentang coklat di Indonesia itu sendiri? Komunitas itu memang belum banyak ya. Bahkan standarisasi untuk kita menilai uji cita rasa coklat itu aja standarnya tuh belum ada yang pakem banget gitu. Nah itu kan harus mulai dari komunitas kan. Dari komunitas kemudian diakuin secara dunia dan sebagainya. Jadi emang tantangan kita tuh waktu awal-awal tuh ceritanya apa ya kalau kita mau ke coklat ya. Makanya waktu itu kan awal-awal coklat cafe kita bikin supaya tengok ke produk ini dulu deh. Jadi ini bukannya coklat just another coklat loh. Kita pengen ceritain satu narasi yang lebih ada narasi komunitas dan sebagainya gitu ya yang ada di situ. Karena kan dari hulu ke hilir nih nyambung nih sebenarnya. Nah akhirnya kita nyiapin sampai ke plated dessert ya. Kayak yang aneh-aneh deh, pokoknya ada yang di-infuse pakai asap lah. Terus itu semuanya coklat-coklatnya si Pipiltin tuh untuk pertama kali kita diriin. Jadi memang dari situlah mulai itu kelihatan orang udah mulai ngehargain coklat Indonesia karena plating sebagus ini gitu ya. Waktu itu tim kita lengkap banget ya, ada pastry chef dan sebagainya yang sangat talented banget, bisa bikin kayak gini loh. Dan ini pas dimakan udah canggih banget, kelihatannya unik banget, coklat Indonesia. Nah itu yang kita pengen dapetin pertama kali tuh, gigitan itu kita pengen dapetin. Dan itu menjadi USP dari Pipiltin yang membedakan dari brand-brand lain. Persis banget. Nah ternyata nggak secara sengaja nggak sengaja sampai sekarang ketika kita mau ngeluarin sebuah produk, even itu coklat bar, kita misalnya kolaborasi lah ada dengan sebuah band ya, dalamnya tuh ada yang di bake pakai keju. Jadi kejunya dibikin garing gitu, berongga. Jadi kalau misalnya dimasak tuh kejunya merekah berongga garing gitu, jadiin topping coklat. Jadi kita ngelihat untuk memproduksi coklat bar sekarang udah kebawa semangat yang pastry chef zaman dulu pernah legasikan buat si Pipiltin. Jadi bareng sama Gutat Elektrik itu bukan? Nah, benar. Ya kalau untuk urusan musik bapak ini deh. Kalau untuk urusan nyicipin saya. Saya juga mau. Sempat nyobain nggak? Tapi belum. Enggak sempat. Nggak dikirimin bayar. Semangat lo semangat dikirimin mulu sih. Iya benar. Gratisan mulu ya. Tapi kok pernah kesini waktu masih jadi kafe. Iya benar. Udah 2 kali nih. Oh iya. Kalau 3 kali mau butuh apa nih? Enggak. Oke. Iya. Tapi ingat gak dulu Mas Irfan sama Mbak Tisa dulu awal kali bikin Pipiltin ini dapat biji-bijiannya tuh daerah-daerah mana, terus sesusah itu nggak? Karena kan ini kan awal bisnis kan pasti agak susah kan, ribet-ribetnya kayak gimana gitu. Ingat ya? Ya jadi mungkin pas kita pertama kali masuk tuh pertama biji coklat dari Bali dulu ya, dari Bali.
dari Bali, kemudian kita dikenalin lagi dari petani dari Aceh. Itu awal tuh dari Tabanan, Bali, terus kemudian Aceh itu Pidi Jaya. Pidi Jaya. Di Pidi ada ya? Pidi. Coklatnya seru-seru. Nah, sekarang kita dari Biren. Yang dari Aceh. Terus habis itu perjalanannya nyambung tuh. Tadi kan penasaran dong sama coklat Jawa Timur yang tadi Mbak Tia bilang kan. Cari coklat Jawa Timur, ngubek-ngubek gitu. Akhirnya dapat satu daerah keren banget, nama daerahnya Glenmore. Itu kabupaten. Original pertama kali kita discover. Wah, tantangannya lumayan sih. Memang kalau kita nggak datang ke kebun agak susah. Jadi yang mereka tuh butuhkan itu dari hulu ke hilir itu rantai pasoknya, supply chain itu benar-benar trust dulu nih. Lo mau ngapain sih gitu? Gue mau gini. Dan akhirnya yang benar-benar bikin kita itu melek secara wah ini kayaknya rantai pasok nih kalau kita treatnya kayak gini tuh kok kayaknya engage banget sama petani. Itu pertama kali tuh gini, kita bikin video sekarang masih ada di YouTube videonya. Pertama kali petani dari Tabanan makan coklat dia sendiri in a form of coklat bar. Itu pertama kali seumur hidup mereka. Pertama kali untuk cobain coklat sendiri. Mereka tuh belum pernah sama sekali tuh. Belum pernah. Udah jadi petani 30-40 tahun. Gokil. Mereka belum pernah makan hasil mereka sendiri nih ya. Dan itu kita bawa ke coklat Ransiki dari Papua Barat. Ransiki. Itu nama daerah, kabupatennya Manokwari Selatan. Provinsi Papua Barat. Sama ya, kita treatmentnya kita bikinin coklat buat mereka, kita packaging yang bagus gitu. Bu, Pak, ini coklatnya tolong dicobain. Ini coklatnya Bapak Ibu loh. Terus mereka cobain, nanti gue videonya di YouTube juga. Pas mereka makan gitu, gue soal merinding lah ya. Harus pas bener-bener mereka tuh kayak wah gila ini coklatnya kayak gini ya, coklat dari yang kebun kita loh. Gue tanem nih ibaratnya gitu. Soalnya memang coklat tuh dari biji coklatnya sampai barang jadinya tuh beda banget rasanya. Jadi gitu wanginya beda, rasanya beda. Wanginya mungkin ada similarity tapi rasanya tuh totally different gitu. Jadi kita ada namanya coklat tasting session di Pipiltin. Jadi ada yang kita nyobain untuk kenal palate kita sendiri. Kita bisa bedain gak sih coklat yang rasanya lebih fruity. Jadi kalau Bali itu rasanya lebih fruity, kalau Aceh itu lebih ke kacang-kacangan. Terus kita ada kelas gitu untuk nyoba palette-nya pesertanya kan. Nah, terus tapi kalau cowok tuh agak terintimidasi kalau ikut sendiri semuanya cewek kan. Akhirnya waktu itu kita pernah ngadain kelas banyakan cowoknya. Kompetitif banget man. Kenapa? Kayak nyoba tuh kayak gitu kan, terus nggak boleh sebelahnya nggak boleh lihat gitu. Gue kebayang lagi. Gue sebelahnya nggak boleh cowok semua gitu ya. Iya. Terus tiduran kali Mbak gini aja. Pas ditulis hasilnya, jadi kan kita ngasih cup itu ada yang isinya kopi, ada yang almond, ada macam-macam kan. Jadi suruh nebak, ada bumbu-bumbuan juga, ada kayak nutmeg gitu kan, clove juga. Jadi pas ditulis kita kan mikirnya pasti tulisannya kalau nggak kopi, kalau nggak apa gitu. Terus bubur ayam. Tapi tahu nggak kenapa? Karena bubur ayam itu kan pakai spices. Dan benar yang dicium itu nutmeg. Apa nutmeg? Bahasa Inggrisnya jadi biji pala. Biji pala. Jadi bubur ayam memang pakai biji pala kan, bumbunya gitu. Jadi emang ada persepsi rasa. Jadi itu gak salah juga. Tergantung bubur ayamnya maksudnya apa nih. Oh enggak, bumbunya dia bilang. Oh ya benar, karena itu ada nutmegnya. Jadi seseru itu gitu. Oke. Bisnis sudah berjalan dari hulu ke hilir gitu ya. Lalu udah dikenal dan timbullah yang namanya pasar pasti kan. Tapi kita pasti semua tahu nih di sini. Dimana 2 tahun belakangan ini kita sama-sama menghadapi yang namanya pandemi. Dan akhirnya kita semua shifting ke online. Nah itu gimana tuh? Kira-kira pertama itu seru banget sih. Tantangan apakah jadi sebuah malah wah ini kesempatan nih buat Pipiltin gitu. Sebenarnya kalau kita ditanya ya hikmah terbesar pandemi, salah satunya itu benar-benar kesadaran kita untuk nurture si online market sih emang, karena kan sebenarnya udah ada kan, misalnya kayak Tokopedia itu kan udah ada gitu kan, semenjak sebelum pandemi juga udah ada. Cuman pada saat itu memang kita belum terlalu fokusin gitu ya, karena memang belum didorokin gitu kasarnya, ayo lo gitu, ini udah pandemi nih gimana nih. Tapi itulah hikmahnya. Jadi begitu kita dihadapin dengan pandemi, kita sadar bahwa yang kita sadarin itu gini, pasti itu buat kita takut ya. Tapi yang bikin sadar kan orangnya masih ada di situ. Orang yang mau makan coklat tetap ada. Cuman mungkin aksesnya nggak lagi ke toko, tapi aksesnya bukan toko apa nih sekarang. Cobalah kita waktu itu dengan Tokopedia, terus habis itu benar-benar kita seriusin banget ke sana. Wah kita luar biasa sih. Alhamdulillah juga tim didukung sama tim Pipiltin ya, hati saya benar-benar yang lumayan, yang cepet banget gitu shiftingnya dari offline kemudian ke online. Belajar digital marketing, belajar dari orang sampai ada agency lah dan sebagainya gitu ya, untuk bantuin si Pipiltin. Kita kroyok lah gitu bareng-bareng untuk si Pipiltin di Tokopedia maju.
Ya alhamdulillah hasilnya sangat-sangat bikin kita menolong bisnis kita banget, karena bayangin kita jangan-jangan nanti kalau kita nggak cepet-cepet bergerak ada efisiensi yang yang ya lu tau lah gitu, efisiensi yang mana yang paling pahit gitu yang bisnis itu hadapin selama pandemi gitu kan. Nah itu kita betul-betul kita berhasil minimize banget. Nah mungkin buat para noise yang sekarang tinggal ini kan tempatnya di Jakarta kan ya, store-nya gitu kan dari pertama kali kan. Mungkin buat para noise yang tinggal di Jabodetabek ya kan, di Jakarta, Tangerang, Tangsel, apalagi Bekasi, ABCD, anak Bekasi coklat dong. Dari tadi dia dilempar ke saya, Bapak cuman mikirin itu ya. Nah, ini kalau misalkan lagi nonton nih kan atau lagi dengerin ya kan obrolan kita sekarang. Nah kalau misalkan lo pengen belanja di Tokopedia Now, mau belanja Pipiltin bisa banget. Karena cepet banget paketnya, beneran Now sampai dan ada diskon sampai dengan 90%. Tinggal search aja Now di Tokopedia sekarang. Pamit ya gue udah itu. Mantap juga nih Bapak nih. Mau kemana sih? Iya. Tapi gue juga sempat dengar nih Mbak Tisa dan Mas Irfan gitu ya. Kalau ada momen di mana saat pandemi, awal-awal pandemi gitu ya, ada kirim-kiriman hampers. Dan ini hampers bukan sembarang hampers. Betul. Cakep. Ini hampers ternyata ada sedikit nyerempet ke kesehatan nih. Ningkatin imun dari coklat dan lain-lain. Itu benar. Seperti itu. enaknya kakak gue yang jawab, karena dari awal gue yang ngelihat kalau wah ini pandemi nih gimana nih, kita ngomongin soal kesehatan badan dan sebagainya. Tapi ternyata Kak Sang ngingetin waktu itu soal kesehatan mental juga. Mungkin seru tuh. Biasanya kan coklat kan jadi kalau mood lagi kurang makan coklat langsung balik lagi. Iya. Tapi utang tetap bayar. Minum coklat utang kebayar. Enak kan. Gua kesini tuh bayar kok lagi tuh. Iya, mental health ya waktu itu kita ngomongin, karena kita sendiri kan waktu mulai pandemi jadi lebih rajin minum coklat, minum coklat Pipiltin ya maksudnya. Karena tadi sebelum nggak pernah. Kayak petani itu dari di Tabanan ya kan. Tanam terus. Iya. Coba lucu juga ya dia. Lucu bener. Jadi rasanya kok malam tuh kayak jadi kan waktu itu benar-benar udah lockdown banget, nggak bisa keluar kan. Jadi itu something yang kita nikmatin banget tapi so simple gitu loh, kayak jadi sakral juga. Kamu pas minum kok rasanya jadi lebih tenang, lebih enak. Selain memang ada zat itu ya di coklat itu memang ada serotonin kan. Tapi di luar itu memang gue rasa lebih ke efek tenanginnya, meleleh di mulutnya, sensasinya gitu. Sensasi dan emang zat itu yang bikin kita jadi lebih tenang, lebih chill gitu loh. Jadi nggak lebih panik. Jadi malam tuh punya ritual itu. Terus waktu itu makanya bilang sama Irfan, kayaknya mental health juga perlu kita angkat gitu untuk di coklat, terutama di coklat gitu. Memang salah satunya juga selain kerja keras ya, pasti kita tuh percaya banget sama unsur luck juga sih. Karena produk itu coklat dan pandemi, jadi udah kayak cocok gitu loh maksudnya. Itu suatu affordable luxury, bisa dibilang luxury yang affordable, yang gampang banget lo dapet, tapi lo bisa bener-bener nenangin diri lo. Maksudnya efek itu bener-bener beyond gitu. Nambahin sedikit ya, jadi yang ada kejadian yang lucu. Jadi kan yang sakit itu dikirimin sama teman-temannya kan. Misalnya kayak gue makasih gue dikirimin nih dan sebagainya gitu kan. Terus teman-teman lain kan pada ngirim-ngirimin. Itu budaya kita keren banget sih. Benar-benar itu ya. Parah keren banget. Di luar memang saling nyemangatin ya secara sosial, tapi lo kebayang gak sih nilai ekonominya? Men itu lumayan berasa. Jadi sampai-sampai ada yang Mas kirimin kata-katanya dong, ini Mas buatin pantun gitu. Ada kita ya? Justru ada tim kita tuh ada yang pelawak ya kan. Ada dan ini di bagian online lagi jagoan pantun sama stand up comedy gitu kan. Pas banget. Dia yang ditanya gitu, Mas bikinin pantun dong. Kan bikin pantun sama dia gitu. Jadi hal-hal kayak gitu ternyata biar saling hibur yang dikirimin juga ya. Dan customer ngeliat kayak gitu kan. Wah, keren juga nih Pipiltin, maksudnya pantunnya setuju, lucu juga nih pantun gitu kan. Mungkin hal kecil kayak gitu justru yang kita mesti extra mile lah. Jadi bayangin kalau kita ngebayangin coklat hanya sekedar produk coklat, produk mati nih ya, nggak ada ya udah just another coklat lah. Kayaknya nuansanya ya udah lo main dari jatuhan harga. Iya nggak sih? Tapi kalau misalnya kita bisa ngelihat kalau kita hidupi sebuah brand dengan punya nilai-nilai tertentu, ada attitude-nya, ada janjinya yang untuk kualitas kayak gimana, cara komunikasinya gimana. Jadi kayak menghidupi sebuah brand itu jadinya lumayan ngebantu pada saat
terutama pas pandemi masuk online kirim-kiriman orang lagi sakit yang dikirimin hadiah, sampai ke apalagi kalau kita ngomongin soal ini ya festivity ya. Jadi bulan Ramadan, bulan Desember itu tuh benar-benar wah berasa banget sih, alhamdulillah gitu. Dan Mas Irfan tadi sempat elaborate kalau ternyata dari sisi pemasaran dan tim itu kreatif nih. Kreatif sampai akhirnya bisa keterima di masyarakat Indonesia. Dan akhirnya ada beberapa project kolaborasi. Yang kolaborasinya gue pertama kali kalau coklat tuh ya pasti ke let's say ke susu lah atau sama-sama F&B gitu ya. Tapi ini nyebrang nih. Yang pertama ke Goodnight Electric sampai ada ya. Ke selain ke band ke apa ya? Apa produk elektronik Logitech, betul ya. Nah, terakhir kita sama produk elektronik. Nah, serunya tuh gini, kita ngelihat kapan lo sebenarnya makan coklat atau konsumsi coklat, karena coklat bisa diminum dan bisa dimakan lah. Nah, kita ada satu tim lah ya yang pernah ada research ya. Coklat itu dimakan bukan pagi tapi siang dan sebelum tidur, itu waktu-waktunya. Terus formatnya itu paling nomor 1 tetap adalah coklat bar ya di hasil risetnya itu ya. Terus kemudian yang kedua itu diminum. Nah, akhirnya kita coba mikir kan, kita pernah kerjasama sama brand lain yang memang di industri kesehatan untuk minuman. Jadi kita campur jahe di situ. Jadi coklat jahe ya kan. Terus kemudian kita seberang lagi sama itu kan minuman ya. Kita seberang lagi coklat bar sama si Goodnight Electric. Resepnya Batman ngomong gini, "Bet, gue gak suka, gue gak makan coklat Van," gitu kan. Ya kan, gue gak makan coklat, lu makan apa? Emang keju, sok bule ya kan. Lagi dia. Ya udah, akhirnya kita mikir keju aja lo masukin coklat misalnya. Kita kan nyebrang. Nah, yang seru lagi terakhir itu gila juga sih memang. Coklat itu karena kita tahu dari riset itu memang pada saat siang, berarti orang lagi ngapain? Kerja dong. Atau di antara kerjaan pas dia lagi break. Dia lagi kerja kan ada keyboard dan ada mouse. Kita kolaborasi aja sama brand yang itu gitu, dan ternyata itu bikin orang kaget tuh yang paling seru ya. Jadi bikin orang kaget dulu ya kan. Jadi benar-benar dan gak cuman gimmick. Pas orang beli tuh benar-benar ngerasa, dan kita gak cuman kasih coklat bar doang, kita kasih warna. Coklatnya itu kita bentuknya itu berbentuk pensil. Karena berhubungan sama produktivitas kan. Produktivitas kita bentuk pensil, ada warnanya di ujungnya, warnanya itu edible, jadi bisa dimakan. Dia kalau nulis pakai pensil coklat yang Bibiltin bikin itu kolaborasi sama barang elektronik ini tuh nyata gitu sama Logitech. Nyata gitu sini. Abis itu lu bisa makan si pensil itu. Gokil. Jadi lucu banget. Nih buat fotografer, kameramen nggak bisa nih dicemil nih. Abis tinggal lensa doang. Ini Logitech ya? Iya, Logi benar. Sampai ada lagu yang cinta ini kadang-kadang tak ada Logitech. Boleh. Iya, itu kolaborasi. Agnes Moni kita begini nih. Iya. Mungkin kedepannya ada ini lagi gak Mas? Bakal kolaborasi sama nyebrang-nyebrang lagi gak? Tunggu dikit lagi ya. Dikit lagi. Musik bukan? Musik kan waktu itu Goodnight Electric. Bocorannya apa? Boleh ada bocorin. Industri apalah? Personality kali ya. Katisa lah yang bocorin lah. Susah dijelaskan, mesti nunggu. Nyebelin ya. Ada satu tapi ini memang satu kolaborasi yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Dan kita nggak lihat brand lain juga ngelakuin yang sama gitu. Kita gue tambahin lagi gitu ya. Boleh. Jadi kolaborasinya bukan sama produk bahkan. Bukan. Tapi sama orang yang punya personality, dan orang itu dan teman-temannya punya pengen bikin satu kesadaran bahwa keberagaman itu seru. Gitu. Wow. Beda-beda itu enak. Boleh. Ada namanya nggak kira-kira? Ya ada. Emang botol buat perang ada namanya. Harus ada siapa gitu. Iya. Beda-beda itu enak. Benar. Buat para noise nih yang udah mulai bisnisnya gitu kan, atau mungkin baru mau mulai, pasti kan butuh kolaborasi, butuh insight dari para bos yang sudah mulai dulu. Mungkin ada pesan dan saran nggak buat para noise yang mau bisnis online juga nih, Mas Irfan? Nah, pertama harus ada tadi nomor 1 tuh unique selling point ya. Karena kalau kita nggak punya unique selling point, kemudian nggak ada pembedanya dari market yang ada. Karena gini, produk tuh sekarang udah banyak banget loh. Betul. Jadi gue bukan nakut-nakutin, tapi memang harus kita sadarin bahwa produk itu udah banyak. Jadi memang harus ada sebuah unique selling point, dan biasanya kemauan kita tuh
pengen jual untuk semua orang, bener gak? Betul. Biar duitnya banyak nih kalau buat semua orang. Tapi sebenarnya kalau boleh sedikit pesan ke diri sendiri kali ya, dan teman-teman sekalian, kalau misalnya bermanfaat, kita justru banyak berkahnya kalau kita pengen menyelesaikan satu masalah yang bahkan spesifik banget, nggak apa-apa. Tapi masalahnya selesai. Tapi demandnya bukan cuma masalah atau demand permintaan yang spesifik, nggak apa-apa, selesai. Tapi demand spesifik itu, bahkan misalnya kayak ada produk-produk yang memang untuk orang-orang berkebutuhan khusus misalnya, atau malah adik-adik yang berkebutuhan khusus misalnya, spesifik banget dia. Tapi kalau dia nurture terus, wah berhasil tuh. Kalau dilihat gitu. Nah, Pipiltin juga dulu ke arah situ ya, salah satunya. Jadi mungkin unique selling point, sama jangan takut, jangan buru-buru ke market yang besar dulu. Begitu market yang kecil dulu, coba spesifikin dulu, cuman tuntasin itu masalah, tuntasin itu demand. Dari situ baru kita mulai berkembang. Tepuk tangan Mas Irfan. Benar. Dari Mbak Tisa mungkin ada pesan-pesan apa ya? Mungkin tambahannya lagi inovasi kali ya. Dan inovasi mungkin kalau orang pastinya kalau dari produk tuh pasti selalu ada yang baru tuh pasti. Tapi orang mikirnya kalau inovasi tuh mesti bikin produk yang aneh gitu. Yang betul-betul aneh dan terutama Pipiltin kita nggak mau bikin produk yang aneh tapi nggak enak. Yang penting enak dulu baru unik gitu. Jangan kebalik gitu. Benar. Jadi inovasi juga gak berhubungan sama suatu bikin produk yang unik-unik, aneh-aneh gitu. Kadang-kadang inovasi juga berhubungan sama produktivitas. Gimana caranya dengan produktivitas yang ada nih, kita berinovasi supaya lebih pendek, lebih efisien itu gimana gitu caranya. Jadi inovasinya di situ sih, dari produk yang baru sama inovasi di produksi gitu ya, yang supaya gimana caranya efisien. Sama cash flow sih ya, kalau baru mulai itu betul-betul penting banget cash flow gitu. Jangan dianggap enteng gitu ya. Istilahnya itu udaranya, the way we breathe itu cash flow. Jadi perhatikan pengeluaran pemasukan dengan sangat baik dan ketat gitu. Oke. Terima kasih ngobrol bareng owner seru kali ini. Barengan Pipiltin, di sini ada Mbak Tisa dan juga Mas Irfan. Jangan lupa saksikan ngobrol bareng owner seru di episode selanjutnya ya. Bye. Thank you. Bye.